Anak tidak mudah sakit sangatlah penting untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Kesehatan yang baik mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak, sehingga mereka dapat belajar dan mengembangkan keterampilan dengan baik. Apa saja tips yang harus ayah bunda lakukan? Kita akan membahas lebih dalam di program Love Your Child di episode kali ini. Hoppers, tahukah Anda, imunisasi rutin lengkap untuk anak sejak dini adalah salah satu langkah penting untuk memastikan perlindungan optimal terhadap penyakit menular yang bisa membahayakan kesehatan anak. Program imunisasi di Indonesia telah disusun untuk memberikan perlindungan terhadap berbagai penyakit serius dan seringkali fatal. Berikut ini adalah daftar imunisasi rutin yang sebaiknya diberikan sejak bayi baru lahir hingga usia 2 tahun untuk membantu mereka tidak mudah sakit. Yang pertama, vaksin BCG atau Bacillus Calmette-Guerin. Melindungi anak dari tuberkulosis atau TB, terutama TB paru yang bisa menyebabkan kematian. Diberikan segera setelah bayi lahir sebelum usia 2 bulan. Yang kedua, vaksin hepatitis B atau HB. Manfaatnya untuk melindungi anak dari infeksi hepatitis B yang dapat menyebabkan penyakit hati kronis dan kanker hati. Jadwal pemberian yaitu dosis pertama segera setelah lahir, dan dosis kedua pada usia 1 bulan, dan dosis ketiga pada usia 6 bulan. Yang ketiga, vaksin DTP atau difteri, tetanus, dan pertusis. Melindungi anak dari difteri atau infeksi tenggorokan, tetanus atau keracunan racun, dan batuk rejan atau pertusis. Yang keempat, vaksin polio. Vaksin ini untuk melindungi anak dari polio yang bisa menyebabkan kelumpuhan permanen. Yang kelima, vaksin HIV atau Haemophilus influenza tipe B. Manfaatnya melindungi anak dari infeksi Haemophilus influenza tipe B yang dapat menyebabkan meningitis, pneumonia, dan infeksi serius lainnya. Yang keenam, vaksin campak, gondong, dan rubella atau MMR. Melindungi anak dari campak, gondong, dan rubella yang bisa menyebabkan komplikasi serius. Jadwal pemberian dosis pertama usia 9 bulan dan dosis kedua usia 4-6 tahun. Yang ketujuh, vaksin influenza atau flu. Vaksin ini dapat melindungi anak dari flu yang dapat menyebabkan komplikasi seperti pneumonia. Diberikan setiap tahun setelah usia 6 bulan, dosis pertama biasanya 2 dosis dengan interval 4 minggu pada tahun pertama. Yang kedelapan, vaksin rotavirus. Manfaatnya melindungi anak dari diare yang disebabkan oleh rotavirus yang dapat menyebabkan dehidrasi parah dan komplikasi serius. Yang kesembilan, vaksin pneumokokus. Melindungi anak dari infeksi bakteri pneumokokus yang dapat menyebabkan pneumonia, meningitis, dan infeksi telinga. Yang kesepuluh, vaksin varicella atau cacar air. Vaksin ini manfaatnya melindungi anak dari penyakit cacar air yang sangat menular. Yang kesebelas, vaksin meningokokus. Manfaatnya melindungi anak dari infeksi bakteri meningokokus yang dapat menyebabkan meningitis dan sepsis. Jadwal diberikan pada usia 11-12 tahun dengan dosis penguatan pada usia 16 tahun. Nah, itu dia Hoppers. Sudah tahu kan? Imunisasi rutin sejak dini membantu tubuh anak untuk membentuk kekebalan terhadap berbagai penyakit menular yang dapat mengancam kesehatan mereka. Dengan mengikuti jadwal imunisasi yang tepat, anak akan terlindungi dari infeksi yang bisa berbahaya dan mencegah penularan ke anak-anak lain di masyarakat.
Halo ayah dan bunda pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik, mengasihi anak, menjadikan generasi yang lebih baik. Di episode kali ini kita akan membahas tips anak tidak mudah sakit. Dan sebagai orang tua tentu kita ingin anak-anak kita tumbuh sehat dan kuat. Tetapi tidak jarang kita mendapati mereka sering sakit. Entah itu pilek, batuk, atau bahkan penyakit-penyakit yang lebih serius lainnya. Nah, apa sebenarnya yang menyebabkan anak muda sakit? Apakah hanya faktor cuaca atau ada hal lain yang lebih penting untuk diperhatikan? Dan di sini kita akan membahas berbagai faktor penyebab yang perlu diketahui oleh para orang tua. Dan untuk itu kita sudah hadirkan ahli gizi kita, Ibu Gabriel Haflar MGZ, MGizi, yang akan membantu kita untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi daya tahan tubuh anak. Halo Bu Gaby. Halo Ibu. Terima kasih untuk kehadirannya di studio, dan kali ini kita akan membahas akan rentan sehat, rentan apa ya, rentan sakit ya, rentan sakit untuk anak. Dan kira-kira faktor apa saja yang membuat anak itu rentan dengan sakit? Wah, banyak tentunya ya. Mulai dari riwayat anak itu saat kecil sampai hal-hal yang terjadi sekarang. Dan kebetulan waktu kita syuting ini tuh lagi cuaca sering hujan. Biasanya suka disalahin tuh cuacanya ya. Padahal banyak sekali faktornya. Yang pertama, kalau kita ngomongin riwayat, biasanya kalau anak itu berat badan lahirnya rendah, kemudian tidak ASI eksklusif, ada riwayat malnutrisi, itu kedepannya mereka akan lebih rentan sakit. Tapi apa yang terjadi di masa kini, mulai dari asupan gizinya tidak terpenuhi. Ada beberapa zat gizi yang penting, dan hampir semua zat gizi itu penting untuk imunitas anak. Tapi yang mungkin kita erat kalau lagi sakit atau mau sakit tuh biasanya dikasih vitamin kan. Ya. Nah, vitamin dan mineral itu memang sangat penting, tapi nggak melupakan zat gizi lain yang mungkin nanti kita bahas. Kemudian jam tidur. Ternyata jam tidur anak itu semakin pendek atau bila mana terganggu, menurut penelitian itu bisa menyebabkan sistem imunnya semakin melemah dan chance untuk infeksinya semakin besar. Jadi orang tua tidak boleh membiarkan anaknya untuk begadang mungkin ya Bu Gaby. Betul, dan kalau bisa dijaga jam tidurnya itu konsisten. Karena di masa atau di waktu anak tidur ya, termasuk sampai orang besar juga ya, itu terjadi perbaikan atau regenerasi sel-sel tubuh. Misalnya sempat terjadi iritasi di daerah saluran pernafasan. Sebenarnya waktu tidur tubuh kita tuh akan memperbaiki hal tersebut. Makanya kalau kita telah lebih lanjut, kalau kita lagi flu atau anak lagi flu, yang mereka paling butuhkan tuh sebenarnya istirahat. Jadi pada saat tidurlah semua regenerasi dari organ-organ tubuh itu yang sangat diperlukan. Jadi kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita tidur terlambat ya. Jadi itu harus konsisten ya. Tidak boleh hari ini bisa dan kemudian besok begadang lagi. Apalagi sekarang anak-anak kalau main gadget suka susah untuk dihentikan ya. Dan untuk itu sejauh mana pola gizi atau asupan gizi yang harus diberikan orang tua terhadap anaknya? Betul, biasanya kita itu taunya vitamin dan mineral. Ya. Itu sudah pasti. Beberapa vitamin kayak vitamin C, vitamin D, vitamin A, zinc itu sangat erat hubungannya dengan imunitas anak. Tapi protein, kemudian lemak baik seperti DHA, itu juga sangat berperan besar untuk sistem imun kita, untuk membentuk sel-sel imunitas kita. Kemudian makanan-makanan sumber karbohidrat kita seperti umbi-umbian, padi-padian, sayur, dan buah itu membentuk yang namanya prebiotik. Kalau probiotik mungkin sering dengar ya yang ada di yogurt. Kalau prebiotik bersama juga dengan probiotik itu akan melatih bakteri baik yang ada di tubuh kita untuk bisa membantu melawan virus dan hal-hal penyebab infeksi lainnya.
Dan itu. tentu saja ya Bu Gebi ya, ini terkait dengan kebersihan dan sanitasi yang harus kita jaga. Itu ya. tidak kalah penting ya, kalau kita udah jaga dari dalam, terus dari luar kita, orang tua tidak menjaga, walaupun sebenarnya tidak semua penyakit bisa diatasi dengan kebersihan. Contoh yang bisa kita atasi mungkin kayak diare. Diare itu kan makanya kita selalu diajarkan cuci tangan. Atau penyakit-penyakit yang memang jalur masuk ke tubuh kita itu lewat area mulut gitu ya, dan area tangan. Kemudian penggunaan masker, kalau misalnya sekeliling lagi banyak yang flu, itu juga menjadi hal yang penting untuk tetap kita jaga dan lakukan, gak cuma waktu masa COVID kemarin. Nah Bu Gebi, tadi kita sudah bahas tentang sanitasi dan kebersihan. Bagaimana dengan cuaca? Sekarang cuaca ini kadang sepertinya tidak mendukung ya. Terkadang hujan, apalagi ini bulan Januari, dan terkadang mulai panas. Bagaimana dengan cuaca untuk? Ya, apakah sebenarnya air hujan tuh yang menyebabkan sakit? Nah, ini banyak pertanyaan kayak gini dan aku menggali lah dari sumber-sumber yang ada sekarang. Dan berkaca juga sebenarnya dari Chinese Traditional Medicine gitu ya. Yang sebenarnya membuat imun kita ini menurun adalah ketika tubuh itu suhunya dingin. Gitu. Jadi ketika cuaca seperti ini kan kita nggak mungkin atur hujan dan panas kapan. Tapi yang bisa kita pastikan adalah anak-anak kita itu selalu dalam keadaan hangat. Tuh, mungkin bukan kebiasaan kita di Indonesia, tapi ini berkaca dari China ya, dari Tiongkok. Mereka itu kan sehat, panjang umur, anak-anaknya sehat. Mereka tuh selalu menjaga anak-anaknya dalam keadaan hangat. Gitu, mungkin pakai kaos kaki, pakai bahan baju yang cukup tertutup, terutama saat cuacanya seperti ini. Makanya kalau kita tahu ada ungkapan zaman sekarang tuh sweater weather. Jadi di cuaca kayak gini, ini waktunya memang kita untuk menjaga tubuh tetap hangat. Terima kasih Bu Gebi untuk penjelasan yang sangat mendetail sehingga memberi inspirasi kepada kita sebagai pemirsa Hope Channel. Dan pemirsa, kita tahu sekarang bahwa selain faktor cuaca, pola makan yang tidak sehat, kurang tidur, dan kurangnya kebersihan juga bisa sangat mempengaruhi akan kesehatan anak. Dan sebagai orang tua, kita harus memahami akan hal ini karena hal ini sangat penting agar kita lebih waspada dan melindungi akan anak-anak kita dari penyakit. Ayah dan bunda, di segmen selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara kita dapat meningkatkan daya tahan tubuh anak agar mereka jadi lebih jarang sakit. Jadi tetaplah bersama kami di Love Your Child untuk tips-tips praktis yang pasti sangat bermanfaat setelah yang satu ini. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas tips anak tidak mudah sakit. Di segmen ini kita akan mendalami berbagai cara untuk memperkuat daya tahan tubuh anak. Mulai dari makanan yang bergizi, kebiasaan sehat, hingga aktivitas yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh mereka dan sehingga mereka pastinya menjadi lebih sehat. Dan masih bersama ahli gizi kita, Ibu Gebi, dan kita akan mendapatkan jawaban-jawabannya. Nah, Ibu Gebi, kira-kira apa saja yang bisa diberikan untuk agar supaya daya tahan tubuh anak itu lebih baik lagi? Oke, tadi kan kita sudah tahu juga faktor-faktornya apa aja yang mempengaruhi imunitas anak. Yang pertama tentunya dari segi kebersihan dan sanitasi. Anak-anak itu perlu diajarkan untuk menjaga kebersihan dirinya sendiri, mulai dari cuci tangan, kemudian mandi, menjaga pola hidup bersih dan sehat lah. Kalau di sekolah bukan berarti nggak boleh main ya, tapi setelah bermain mungkin harus tahu caranya membersihkan diri, bagian-bagian yang kotor gitu. Itu dari sanitasi. Mungkin di rumah juga perlu ada difasilitasi air yang bersih. Gitu. Yang kedua tadi kita udah bahas pola tidur. Berarti itu perlu peran besar orang tua untuk mengatur jadwal tidur anak sehingga anak jadi terbiasa. Yang ketiga itu aku akan masuk ke pola makan kali ya. Tadi kita tahu hampir semua zat gizi itu penting. Nah, protein dan lemak serta karbohidrat terutama yang kompleks
ini perannya sangat besar dalam membangun sistem imun. Kemudian vitamin dan mineral yang tidak kalah penting. Bagaimana cara mencukupinya? Yang pertama, pastikan anak-anak bisa mengonsumsi makanan sesuai dengan isi piringku. Nanti minta tolong ya kakak-kakak editor untuk ditampilkan di sini. Ini ya seperti inilah isi piringku. Kemudian selain itu, karena kita tahu vitamin D itu yang paling penting. Sedangkan ya kalau cuacanya lagi begini kan kita agak susah mendapatkan matahari. Sebisa mungkin ketika ada matahari bersinar, berjemurlah 10-15 menit. Itu hal yang murah tapi bahkan gratis ya, tapi kita bisa rasakan manfaatnya itu sangat besar untuk imunitas anak-anak. Bagaimana dengan vitamin dan multivitamin? Apakah Suplemen, perlu ya? diberi suplemen? Apakah itu perlu diberikan kepada anak? Oke. Nah, faktor-faktor yang tadi yang sifatnya alamiah, yang sifatnya hidup sehat gitu ya, lifestyle. Sebenarnya kalau itu saja dilakukan dengan tepat, anak-anak bisa mendapatkan sayur, buah, sumber matahari yang baik. Sebenarnya kebutuhan vitamin dan mineralnya bisa tercukupi. Tapi vitamin dalam bentuk suplementasi itu ada bukan tanpa alasan. Seperti di Indonesia, nggak hanya anak-anak ya, 95%. Ini data terakhir, ya mungkin ada update-nya sekarang. 95% orang Indonesia itu kekurangan asupan sayur dan buah. Yang berarti kemungkinan besar kekurangan juga vitamin dan mineral yang penting untuk imunitas, termasuk anak-anak. Kemudian di berbagai penelitian lainnya, orang Indonesia ini walaupun matahari bersinar dengan terang benderang, itu masih punya resiko defisiensi vitamin D atau kekurangan vitamin D. Jadi apabila ayah bunda merasa keluarga atau anak-anak tidak terpenuhi dari hal-hal yang alami tersebut, barulah bisa mengconsider atau mempertimbangkan suplemen. Nah, suplemen juga kita harus bisa pilihnya, Bu. Ada banyak sekali. Betul, ya. ada banyak sekali suplemen yang jenis ditawarkan. suplemen yang ditawarkan. Kita bisa cari di internet berapa sih kebutuhan gizi atau angka kecukupan gizi dari berbagai rentang usia. Dari anak-anak sampai dewasa itu kebutuhannya berbeda. Nah, saran kami sebagai ahli gizi, karena kita kan pasti masih makan juga kan ya, masih ada sebenarnya asupan gizi. Pilihlah suplemen-suplemen yang dosisnya tidak jauh melebihi kebutuhan gizi harian kita. Kecuali memang diresepkan oleh dokter. Contohnya vitamin D. Vitamin D itu banyak sekali beredar 5.000 IU, 10.000 IU yang sebenarnya kalau kita tidak dalam kondisi sangat membutuhkan, kita tidak perlu untuk suplementasi sebesar itu. Gitu, karena asupan vitamin mineral dalam bentuk suplemen yang mega dosis itu tidak baik juga untuk jangka panjangnya. Wah, jadi sangat berbahaya juga ya kalau seandainya kita terus-terusan untuk minum suplemen yang mega dosis, yang ya. dosisnya tuh jauh melebihi kebutuhan harian kita. Nah, kita tadi sudah bahas tentang nutrisi makanan ya. Bagaimana dengan aktivitas? Aktivitas ya, apalagi kalau musimnya nggak menentu gini, biasanya aktivitas itu terbatas. Tapi seperti orang dewasa juga, anak-anak itu perlu untuk punya waktu aktivitas fisik. Kalau mereka bisa diajarkan untuk olahraga di dalam rumah atau bermain dengan orang tua 1-2 jam satu hari tanpa menggunakan gadget. Ya, jadi aktivitasnya memang pakai fisik, memang perlu peran orang tua untuk mengajak anak-anak bermain. Kalau tidak di luar ya di dalam rumah, perlu kreativitas juga dari orang tua. Nah, aktivitas seperti ini sama seperti untuk orang tua, itu akan membangun daya tahan tubuh anak jadi lebih terlatih. Baiklah Bu Gaby, terima kasih untuk penjelasannya agar supaya kita para orang tua lebih aware lagi terhadap daya tahan tubuh akan anak-anak kita. Dan pemirsa, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.
Kembali lagi di Love Your Child setelah kita membahas faktor penyebab anak muda sakit dan cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh mereka. Kini saatnya kita akan mendengarkan beberapa tips praktis yang bisa langsung diterapkan oleh para orang tua di rumah. Nah, Bu Gibi, mungkin ada tips-tips yang harus diberikan kepada pemirsa Hope Channel agar supaya kita sebagai orang tua dapat lebih membantu atau menolong akan anak-anak kita untuk supaya mereka tetap sehat. Oke, mungkin tips kali ini lebih erat hubungannya dengan makanan ya. Kalau tadi kita sempat bahas sanitasi, aktivitas fisik, tidur, menjaga tubuh dalam keadaan hangat, itu tetap harus dipraktekkan. Nah, sebagai ahli gizi aku mau kasih 3 tips setidaknya. Yang pertama pastinya penuhi asupan gizi si kecil sesuai dengan isi piringku, dan kalau memang orang tua merasa belum bisa nih anak-anak kita, ada yang picky eater mungkin, nggak suka makan sayur dan buah, maka bila diperlukan suplementasi, pilihlah yang tidak mega dosis, yang dosisnya sesuai dengan kebutuhan anak. Yang kedua, ini berhubungan dengan gula yang tadi kita belum sempat bahas gula. Ternyata apabila pola makan anak itu tinggi gula, itu bisa menyebabkan menurunnya kerja sistem imun. Tapi ini saya tidak bilang bahwa anak-anak tuh harus dijauhkan gula. Aduh, nanti parentingnya jadi strict banget ya. Tapi menurut saran WHO dan juga Kemenkes, anak-anak itu perlu dibatasi asupan gulanya 20-25 gram sehari. 20-25 gram. Betul. Dan bagaimana kita untuk mengetahui itu 20-25 gram dari makanan? Jadi banyaknya seperti apa? Kalau makanannya itu diolah sendiri lebih mudah kita tahu kan, kita yang taruh gulanya. Tapi kalau misalnya makanan itu dari makanan kemasan, tolong sekali teliti, baca informasi nilai gizinya, lihat ada berapa gula tambahan di dalamnya. Contoh paling erat susu lah, susu kan sering dianggap sehat. Susu itu ada 2 jenis gula, laktosa dan sukrosa. Mungkin yang bisa kita pantau betul itu adalah sukrosanya ada berapa di dalam minuman atau makanan kemasan tersebut. Gitu. Dan yang ketiga, tentunya orang tua juga harus memberikan contoh, baik itu untuk pola makan, sanitasi, jam tidur, dan juga aktivitas fisik, sehingga anak-anak itu tidak hanya mendengar nasihat orang tua, tapi juga melihat contoh nyata bagaimana sih kita bisa menjaga imunitas kita sampai nanti besar. Baiklah Bu Gaby, terima kasih untuk tips-tips yang sangat praktis yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Apalagi sebagai orang tua dalam menjaga akan anak-anak kita. Dan pemirsa, pembahasan kali ini memberikan wawasan dan inspirasi untuk menjaga kesehatan si kecil. Dan jangan lupa untuk terus menerapkan tips yang telah dibagikan dan selalu pantau kesehatannya dengan penuh perhatian. Terima kasih juga untuk ayah dan bunda pemirsa Hope Channel Indonesia yang sudah setia mengikuti hingga akhir. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda dan keluarga. Tetap sehat dan semangat menjaga anak-anak kita. Cintai anak Anda untuk jadikan generasi yang lebih baik. Sampai jumpa program Love Your Child di episode-episode selanjutnya.